Setengah daripada perkataan guru sekumpul nah. Jersidin, jangan terlalu banyak berkawan yang kada bermanfaat. Nah, sebutin dulu. Kita kan terlanggar sudah. Facebook aja berapa ribu kawan. Belum lagi pulang IG. Nah, belum lagi yang apalagi sebutannya tuh nih, netbox, kenapa sebutannya? Han. Ayo. Sudah terlanggar sudah kita ada kawan. Makanya ulun kata piwani juga membacakan wasit-wasit sidin itu kan banyak terlanggar juga. Nah. Mbah tu sidin cari kawan yang menunjukkan kamu kepada mengingat Tuhan. Jadi mun kawan membantu kita ingat kepada Allah, membantu kita untuk istiqamah di jalan menuju Allah, nah bagus di kawan ini. Dan yang selalu menasihati kamu, nah ini tuh cari kawan yang menasihati. Jangan berjalan kepada yang tidak penting ya sidin. Nah ini tuh. Jangan bercakap-cakap yang tiada berguna. Mun kita kan mun kada bepandir garing. Nah, di rumah seorang lalu keluar hatuna mencari kawan kono. Cari asal bepandir. Kada ada orang, kada ada seorang aneh. Jangan makan di rumah orang yang kikir. Nah ini. Bila orang tuh kikir, jangan makan di rumah. Itu sakalnya seorang yang kikir. Kayak pemakan di rumah seorang yo. Kan seorang yang paling pemalar sakalinya seduniaan. Nah jadi bila urusan kikir ini kita jangan nunjuk ke orang. Artinya lihati diri kita, jangan aku nih kikir, makanya aku nih kada berberkat. Makan di rumah orang yang kikir, ya seorang di rumah seorang, lalu kada berberkat makanan ini. Lalu makanan ini kada menjadikan taat kepada Allah karena kada berberkat, karena kita makan di rumah orang yang kikir. Siapa yang kikir? Ya kita. Makanya kita kada tapi beribadah, mariga terus tapi kulir beribadah, mati tasbih aja kulir. Padahal mariga aja, artinya kan ada aja kekuatan mati tasbih itu. Tapi kenapa ada berberkat? Karena kita makan di rumah orang yang kikir. Siapa? Ya kita. Paham lah biar nek. Itu jawabannya tuh kenapa tidak populer beribadah makan pun di rumah orang yang kikir. Mana aja? Ya seorang tuh bang. Jangan mau ulu-ulu orang yang baik kelakuannya atau pakaiannya jangan diulu-ulu atau suaranya dan yang lain-lainnya. Nah ini pengalaman pribadi Sidin pakaian salam beraja ngalih benar menapas tuh dia kawanan Sidin bicik ke hidungnya kusairi bau tahi jadinya nanti bahari mas harus kusairi di sambatika kawanan kusairi bau tahi. Nah, ini baju salah lembarannya bisi hidup susah benar bahari. Nah jadi di sini jangan diulu-ulu pakaian orang atau suara orang. Nah jangan apalagi orang tuh baik jangan. Kayak pian nih, melihat kawan pindah batapihan terus itu beburut tuh aja. Nah jangan. Atau pian disambat orang beburut jangan tersinggung juga. Kadosa yang mau ungkai itu jangan diungkai. Kenapa beli diungkai? Ketahuan halus. Nah bersupan. Nah lalu Jasidin ingatkan oleh dirimu akan Nabi Muhammad, akan akhlak Nabi Muhammad, dan ingat bahwa Nabi Muhammad itu selalu mengetahui perbuatan kita. Nah ini caranya dulu, jadi rasa dilihat oleh Nabi. Ingatkan kita ini dijadikan dari tanah supaya jangan sombong. Ayo sesugih kayak apa aja ya dari tanah juga. Buktinya kena tabuli ke tanah juga. Yang harap-harap tuh nah matian bertanda ujungnya kena. Jadi tak berguna harap. Apa gunanya harap? Ya mati juga. Nah, lalu Jasidin hikmah kita disuruh mengucap salam itu nang apa? Dan hikmah kita disuruh untuk berjabat tangan itu apa artinya hikmahnya? Itu hikmahnya supaya kita jangan mengganggu akan orang muslim. Jadi mungkin kita sudah berjabat tangan, bersalaman itu nah, lalu mengucap salam anti bagi kita mengganggu orang muslim tadi. Karena kita mengucap salam artinya orang tuh selamat dari gangguan kita. Itu minimal benar tak? Salawat Jasidin untuk menerangi diri kita sendiri. Nah, memang secara
secara kata-kata salawat itu menurut kayak mendoakan Nabi ya, kalau padahal kada menarangi diri kita. Ini nah dunia nih pindah kacau badak, kenapa? Kurang salawat. Nah, kurang salawat. Mau salawat ini badab membacanya. Berarti lanjang baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Kelihatan yang itu. Badab. Sambil beruku baca salawat kada bagus juga. Maulidan sambil beruku jangan juga. Beruku itu ada wayahnya. Imbah makan untuk 3 biji 10 biji aja beruku itu di lain tempat. Jangan di pengajian, jangan juga waktu maulidan. Nah, kadang menjadi guru aja nih, makanya salah paham deh. Menuruti guru baru kok, tapi caranya salah. Nah kayak itu. Makanya mun bungul ngalih pian. Ngalih dia no. Lalu Sidin memedahkan cara marahnya kita kepada manusia yang berbuat maksiat. Kayak apa caranya marah? Nah, hati kita mendoakan. Mudah-mudahan dia dapat petunjuk dan dapat keampunan dan dapat rahmat. Nah, sekalipun kita waktu itu mata kita, muka kita seperti orang marah. Nah, melihat orang bermaksiat, mata kita, muka kita seperti orang marah. Jangan kayak koreng-koreng karena dianggapnya ketujuh kita. Nah, mata seperti orang marah, wajah seperti orang marah. Nah, tapi hati bang mendoakan mudahannya dapat hidayah, dapat rahmat Allah. Maka itu. Nah, bila kita mau mengamalkan angka itu, kita didoakan malaikat. Maka hasilnya kita istiqomah di dalam hidayah dan taufik Allah. Nah, itu hasilnya. Jadi jangan sampai marahnya mata dan wajah kepada orang berbuat maksiat sampai ke hati, jangan ingat rawat wajah. Jadi hati kita mendoakan. Nah, ini pasan guru sekumpul nih, kayak itu. Jadi Jasidin akhlak bubuhan wali-wali Allah, kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah, baik manusia atau binatang. Nah, sabuting aja Sidin lagi pasan Sidina. Ciri bahwa amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Nah, waktu manggawinya tadina ikhlas. Arti ikhlas itu senang hati. Nah, jadi ciri bahwa amal ibadah kita tadi diterima oleh Allah, hati kita ikhlas, senang hati. Nah, maka amal ibadah kita ini diterima atau kada bagi ringan keikhlasan. Nah, itu tuh keikhlasan yang penting. Maka penting benar paham ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas secara sederhana kada mengharap upah. Nah, kitanya yang kada mengharap upah. Amun orang mengambil upah lawan kita, jangan kada diupah. Paham lah pian? Kitanya jangan mengharap upah, beramal, apa ke amal dunia, amal akhirat, jangan mengharap upah. Tapi mau orang mengambil upah lawan kita, diupah. Ini untuk kita, jangan kita tujukan ke orang. Mengiau tukang hendak membaiki palatar seorang. Lalu pian sambil menukang, pian sambil memberi nasihat. Kamu hendak tahulah nasihat dari guru kita, guru sekumpul. Bagawi bapak kakak menukang ini, nah, jangan mengharap upah. Nah, ini bongol narangnya ada kayak itu, maksudnya ada kayak itu. Amun kita mau upah orang, nah belum lagi tiis paluhnya tadi sudah kita julung upahnya. Itu yang bujur. Dan mun kawa upahnya nintu tergantung kemampuan kita. Jangan seapa upah kebanyakan orang. Oh, kebanyakannya yang menggawiakan palatar ini bila kayak ini upahnya 100.000. Nah, kita mampu 500 miliar, bari 500 miliar. Kan sama mampu kita. Kita mampu 500 miliar, bari 500 miliar. Hampir jadi tukang. Nah, itu. Ini wasiat Sidin, di Sidin dasar mengamalkan bingung itu. Nah, dasar mengamalkan sesuai kemampuan. Nah, amun kita bang ada mampu, siapa mampu kita? Nah, itu. Nah, untuk ke kita ikhlas. Untuk ke orang penuhi hak-hak orang lain. Nah, itu. Jangan orang disuruh ikhlas. Paham napian? Nah, kayak kepala sekolah nih misal. Kepala sekolah.
Nah dengan kepala banyak pikirannya kalau memikirkan dewan guru, memikirkan macam-macam tuh. Nah, kepala sekolah yang bagus tuh kayak apa supaya aku ikhlas dan penuhi hak-hak guru. Nah, kayak itu. Jangan menyuruh dewan guru ikhlas. Jangan suruh kita yang ikhlas. Itu yang bujur. Guru-guru bang, nah penuhi hak-haknya. Jangan bila anak ngambil gaji, ceramah kepala sekolahnya. Kita ini penting benar hidup ikhlas ya. Nah, ujung-ujungnya tuh, iya tadi, yang biasanya seini dipotong. Kada boleh nang itu dolim narannya. Nah, jarang pengadan kayak itu, jarang. Jarang benar. Nah, artinya jarang ada. Nah, kita kasihan ya lah. Kasihan. Nah, cuma sebuting nah terakhir nah di waktu menghabis bang ya kalau pincakannya samalaman lawan kayaknya nggih. Cuma kasihan pulang ya kalau han, karena bini ulun pulang kada kawan. Sudah berjanji mang malam ini. Sudah berjanji. Nya ada kodenya. Kayak pemimpin kita ya. Nah. Iya. Nah sebuting haji nah supaya kita hendak berisi nasab yang mulia. Nasab turunan kita nih turunan buah penyangon ayam ya Allah. Ada bagus. Nah maka ambillah nasab amal dan nasab ilmu. Kita lain darah biru, lain darah kuning, darah merah campur kehitam-hitaman. Kita nih. Nah darah penyakit. Nah maka supaya kita ada mulia, menuntut ilmu lah. Supaya kita berisi nasab ilmu sehingga mulia jiwa kita. Bukan hanya kita mulia demi kepentingan turunan kita, memutus nasab buruk dari kita sini. Jangan sampai kita tadi kada memutus nasab yang buruk. Dari kita menuntut ilmu, lalu kita berisi nasab mulia, pintangan nasab ilmu, lalu kawa mawarisakan ke anak. Nah, nasab ilmu narannya. Satu, jangan kada menuntut ilmu supaya berisi nasab ilmu. Yang kedua, berisi nasab amal. Nah di sini, mun kita hendak nasab kita, nasab pintangan amal kita ini nah tersambung dengan 3 ulama legenda besar ini. Guru kita Guru Sekumpul, Guru Bangil, Datuk Kalampayan. Caranya mudah, mun tersambung nasab kita dengan Guru Sekumpul, Guru Bangil, Datuk Kalampayan, tersambung. Artinya kita tuh satu rel lawan sidin. Walaupun kita nih orang biasa aja tapi satu rel lawan sidin. Satu kimah lawan sidin. Kayak apa caranya? Simple banget. Simple banget. Kayak apa caranya? Baca amalkan thariqat samaniyah. Satu aja. Barang siapa mengamalkan thariqat samaniyah, makanya tersambung dengan kemuliaan orang-orang mulia yang 3 ini nah. Tersambung. Arti tersambung tapi lah. Tersambung darahnya nah. Nah, tangan kanan, tangan kiri bila tersambung, bila tangan kiri ke sini tempat juanya ini. Nah. Kadang mau terpisah. Asal jangan putus, maksud putus ampih mengamalkan. Nah. Entah. Mungkin cukup sampai di situ. Nah, gitu.